Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i amma ba'du. Di sini saya Sabarudin dengan NIM 4012000114 ingin mempresentasikan tentang kewirausahaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas kewirausahaan ini dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap saya panjatkan kepada junjungan saya Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita termasuk golongan dan umatnya untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan jasa. Dalam penyusunan laporan ini saya menyadari banyak yang terdapat kesalahan baik perkenaan materi maupun penulisan, pengetikan. Namun saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan menambah ilmu wawasan untuk kita semuanya. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang teori kewirausahaan jasa. Apa itu teori kewirausahaan jasa? Usaha jasa adalah sebuah bisnis yang menjual serta menawarkan produk berupa pelayanan jasa kepada para konsumen. Produk yang diperjualbelikan oleh perusahaan ini adalah pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi pelanggan untuk yang membutuhkan. Berbeda dengan perusahaan barang tidak memiliki bentuk, produk, serta fisik. Namun, dalam beberapa bidang usaha jasa membutuhkan tunjangan produk untuk membantu memenuhi permintaan pelanggan. Salah satunya adalah produk Minyak Supaling Nusantara. Dalam berbisnis ataupun berwirausaha di bidang jasa sangat memerlukan beberapa hal yang harus dikuasai untuk bisa menjadi sukses. Di antaranya adalah 1. Analisis SWOT, 2. Kreativitas bisnis, 3. Analisis kelayakan bisnis dan analisis pasar, 4. Pemilihan lokasi atau tata letak, dan 5. Resiko bisnis, 6. Pemasaran atau marketing. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Yang kedua, kreativitas bisnis. Kreativitas bisnis ini adalah kemampuan seseorang dalam bidang menuangkan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang menuntut pemuasan permintaan, kemauan kerja keras, dan ketekunan dalam berbisnis. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan bisnis dan analisis pasar. Analisis kelayakan bisnis dan analisis kelayakan pasar juga sangatlah penting digunakan oleh para wirausahawan jasa. Dinamakan mereka dipaksa untuk membaca situasi pasar, apakah situasi pasar itu baik, dengan tujuan untuk meningkatkan jasa penjualannya, apakah bisa berjalan atau tidak. Ini digunakan sebelum terjun untuk mengimplementasikan jasa yang akan dipasarkan di pasar. Yang keempat yaitu pemilihan lokasi atau tata letak. Pemilihan lokasi atau tata letak ini sangatlah penting dalam berwirausahaan jasa, di mana mereka akan terjun memasarkan jasa mereka untuk memperoleh pelangganan.
yang memang membutuhkan jasa mereka dengan memilih lokasi dan tata letak yang strategis sehingga para konsumen dapat menjangkau tempat itu dengan mudah dan tepat. Yang kelima yaitu resiko dalam bisnis. Dalam sebuah bisnis mesti memiliki resiko. Resiko adalah ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi. Nantinya akan stabil usaha tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Dengan hal itu, resiko bisnis harus dimanage guna untuk mengontrol dan mengawasi dengan baik. Walaupun para wirausahawan jasa harus sangatlah diperlukan karena setiap bisnis pasti ada resikonya tersendiri. Dan yang terakhir yaitu pemasaran atau marketing. Pemasaran atau marketing ini adalah proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk jasa yang kita pasarkan. Dalam sebuah bisnis, pemasaran tidak hanya mampu membuat orang memahami produk jasa yang kita pasarkan, tapi juga harus meningkatkan penjualan bisnis yang kita tumbuhkan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi tentang produk yang saya pasarkan, yaitu tentang pemasaran produk jasa yaitu PT Link Minak Supal Nusantara. PT Link Minak Supal Nusantara ini adalah perusahaan swasta pelayanan jasa telekomunikasi terkemuka di Indonesia, khususnya di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, beroperasi secara penuh sejak tahun 2019. Kami terus berupaya untuk membangun dan menerapkan jasa dan produk berbasis IP, internet, dan multimedia di Indonesia. Kami juga melayani 4 segmen pelangganan. Yang pertama yaitu korporasi atau menengah dan kecil, permintaan instalasi, institusi, residensial dan perseorangan. Layanan beroperasi dan instansi meliputi jaringan virtual private network atau yang disebut dengan VPN, sambungan langsung ke backbone internet internasional serta penyediaan layanan multimedia. Adapun keunggulan dari PT Minak Supal Link Nusantara, yang pertama itu reliable. Minak Supal Link Nusantara memiliki kecepatan internet yang tinggi dan stabil karena menggunakan kabel fiber. Yang kedua, affordable. Koneksi Minak Supal Link Nusantara ini sangat stabil karena menggunakan jaringan fiber optik yang sangat canggih. Ketiga, unlimited. Minak Supal Link Nusantara ini sangat mempunyai cover area yang sangat luas, sehingga masyarakat dapat terjangkau. Tidak hanya itu, PT Link Minak Supal juga menawarkan mulai dari 4 Mbps sampai 100 Mbps. Dengan itu, masyarakat bisa memilih mulai dari masyarakat kecil, menengah, dan masyarakat ke atas, sehingga itu bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, saya juga memasarkan produk yang saya pasarkan, yaitu PT Minak Supal Link Nusantara ini melalui media sosial, yaitu melalui story WA dan juga melalui Facebook. Selain itu juga memasarkan ke perumahan-perumahan, yaitu melewati brosur dan lain-lain. Meskipun banyak kendala, namun alhamdulillah masih saya dapat 1 konsenter. Adapun konsenternya adalah video sebagai berikut.
berangsur-angsur dan tidak ada kontak sekali. Dan yang selanjutnya alhamdulillah mendapatkan satu call center sehingga saya dapat menyelesaikan tugas kewirausahaan jasa ini dengan lancar sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran Allahumma fiq illa wa min dharik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.